Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 literasi dari kelas 92 akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Drama Lutung Kasarung yang berasal dari Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Pramestia Yuliana sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Bintang Kurniawan. Saya jadi menjadi dukun dan Raden Indrajaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Rahman, saya sebagai Lutung Kasarung. Perkenalkan, nama saya Marsha Delia Ramadhani, saya berperan sebagai Purbararang. Perkenalkan, nama saya Kirana Aisyah, saya berperan sebagai Purbasari. Perkenalkan, saya Alin Sikirabi, saya berperan menjadi Prabu. Ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapaagung. Dan ia memiliki 2 orang anak bernama Purbasari dan Purbararang. Pada suatu hari, karena Prabu Tapaagung sudah tua, ia menunjuk Purbasari untuk menggantikan tahtanya. Putriku Purbasari, karena aku sudah sangat tua, sepertinya sudah saatnya untukku menyerahkan tahtaku padamu. Ayahanda tidak boleh berkata seperti itu. Tidak Purbasari, ini sudah saatnya untuk ayah beristirahat, dan kau akhir ini karena bisa diamalkan. Ayah, apa ayahanda tidak salah? Aku ini anak sulung ayah, seharusnya ayahanda memilih aku, bukan Purbasari. Tidak, keputusanku sudah bulat. Purbasari akan menjadi penerisanku. Tapi ya, Kalian berdua silakan keluar. Purbararang merasa kesal dan ia tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh ayahnya. Hal itu membuat mereka melakukan ide-ide gila untuk mencelakai Purbasari. Purbararang menemui dukun sakti untuk meminta ramuan jahat. Ada apa kamu datang ke sini? ayahku menyerahkan tahta kepada adikku. Pokoknya aku tidak mau tahu. Aku yang harus jadi penerus tahta ayahku. Itu cuma permasalahan yang sepele. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan, tapi kamu tahu kan kalau aku ini punya harga. Nih buat dia sejelek mungkin dari apapun. Kami temu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Masukkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit. Hahaha. Adikku, ini aku membawakan minuman menyegarkan untuk sang ratu. Wah, kakak bisa aja. Terima kasih, kak. Segar sekali minuman ini. Keesokan harinya, kerajaan dihebohkan oleh keadaan Purbasari yang tidak berparas cantik lagi. Duh, kenapa mukaku bisa terjadi seperti ini? Jadi ini yang mau jadi ratu. Buruk banget sih. Lihat aja, apa ayah mau memberikan tahtanya kepada putri yang burik, jelek sepertimu. Yah, Purbasari, mengapa bisa terjadi seperti ini? Kalau rakyat tahu, pasti tidak akan setuju terhadap keputusanmu. Kalau Purbasari diangkat menjadi pewaris tahta. ayah, Purbasari itu tidak pantas menjadi ratu. Apa yang Anda mau? Bikin rakyat kecewa. Ada benarnya juga kamu. Tolong bawa dia keluar. Purbararang menyeringai sambil tersenyum puas melihat Purbasari pergi dari istana untuk diasingkan ke hutan. Aduh, kok mukaku bisa jelek seperti ini? Apakah ada yang gak suka sama aku? Apa itu? Mau apa kamu? Jangan takut Putri, aku tidak akan menyakitimu. Kau Lutung Kasarung, tapi kau bisa berbicara. Aku bukan lutung biasa, aku dikutuk karena perbuatan kesalahanku di masa lalu. Sejak saat itu, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman.
Lutung prihatin akan keadaan Purbasari. Lutung sering menghibur Purbasari dan membawakan Purbasari makanan. Sampai Purbasari tidak menyadari perasaan sukanya kepada Lutung. Apa yang sedang kamu lakukan, Lutung? Berendamlah di telaga itu Purbasari. Kak, kenapa aku harus berendam di telaga dan percaya sama kamu? Jika kamu berendam di telaga ini, maka kamu akan mematakan kutukanmu. Wah, kulit aku berubah seperti dulu lagi. Terima kasih banyak Lutung, kamu baik sekali. Sama-sama Purbasari. Lalu Purbasari kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbararang melihat adiknya Purbasari bisa sembuh dari penyakit aneh itu. Kau mungkin saja sudah sembuh dari perkutukanmu, Purbasari. Tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan. Dan aku memiliki persyaratan untuk membuktikan siapa yang pantas mendapatkan tahta kerajaan. Kita adu ketampanan pasangan saja. Tunjukkanlah ketampananmu, Kanda. Lutung Kasarung adalah pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Hahaha. Iya kak, aku sangat mencintai Lutung. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa agar kembali ke wujud semula. Akhirnya aku menempat cita hatiku. Oh tidak, artinya aku harus meninggalkan istana ini. Tidak usah kak, aku selalu memaafkan perbuatan kakak kepadaku. Tetaplah di sini bersamaku kak. Terima kasih adikku, maafkan aku selama ini selalu berbuat jahat padamu. Baik Purbasari, kamu Kali ini sang kakak Purbararang menerima penobatan adiknya. Akhirnya Purbasari menikah dengan Lutung Kasarung. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Lutung Kasarung. Cerita Lutung Kasarung mengajarkan bahwa kesabaran dan ketulusan hati akan selalu membawa kemenangan. Kita tidak boleh iri atau serakah seperti Purbararang, karena sifat itu hanya akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya, kita harus belajar untuk memaafkan seperti Purbasari, yang tetap menerima kakaknya meskipun sudah diperlakukan tidak adil. Selain itu, kisah ini menekankan bahwa penampilan bukan segalanya, karena hati yang baik jauh lebih berharga daripada rupa yang indah. Kesulitan dalam drama. Dalam membuat drama Lutung Kasarung, kesulitan yang kami alami adalah mengatur teman-teman supaya bisa bekerja sama dengan baik dalam membuat video. Selain itu, membuat properti juga agak sulit karena harus menyesuaikan dengan alat dan bahan yang ada. Kami juga sering kesulitan menjaga fokus karena ada teman yang kadang kurang serius saat mengerjakan tugas. Saran dalam drama. Dalam pementasan drama Lutung Kasarung, sebaiknya setiap pemain benar-benar memahami peran dan karakter yang dimainkan. Selain itu, ekspresi wajah dan intonasi suara harus diperhatikan agar penonton dapat merasakan emosi dari cerita. Properti dan kostum juga sebaiknya dipersiapkan lebih rapi, supaya suasana kerajaan dan hutan terasa nyata. Jika memungkinkan, tambahkan musik latar atau efek suara sederhana seperti suara hutan atau bunyi air untuk membuat pertunjukan lebih hidup. Kami dari kelompok 3 literasi akan membawakan cerita rakyat yang berjudul nanti lo yang ngasih apa Buran? Tuh ih. Hah? Kenapa aku harus percaya sama kamu?
Lupa lagi. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Bahasa tua sepertinya. Kelompok 3 di pos.